Gara-gara ada tumpahan BBM dari drum yang dekat dengan tungku api, rumah warga di Jember terbakar hebat. Beruntung pemilik rumah selamat meski menderita luka bakar sedikit di tangannya. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Agar api tidak semakin membesar, warga berupaya padamkan api dengan alat seadanya. Pemilik rumah yang panik langsung berupaya menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Menurut warga, kebakaran berasal dari tumpahan BBM dalam drum dan menyambar ke tungku api. Kebakaran ini terjadi karena disebabkan dari BBM. Ya, BBM beliaunya tuan rumah yang dimaksud di sini pada saat itu menakar BBM dan kebetulan BBM ada tumpah percikan sedikit dan sebelahnya itu ada api. Setelah 1 jam, kobaran api baru bisa dipadamkan. Sementara rumah yang terbakar mengalami kerusakan cukup parah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ditinggal mudik, sebuah gudang pengolahan kardus serta sejumlah sepeda motor dan rumah warga Kalideres, Jakarta ludes terbakar. Sementara sebuah rumah di Menteng Dalam Tebet, kebakaran terjadi saat penghuninya merayakan takbir. Ya, kobaran api dengan cepat melahap habis sebuah gudang pengolahan kardus di Jalan Kampung Belakang Kamal, Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Kencangnya angin membuat api menjalar ke 3 bangunan rumah warga dan sejumlah sepeda motor. Saat kejadian, gudang kardus dalam kondisi kosong karena ditinggal pemilik dan karyawan mudik ke kampung halaman. Api dapat dipadamkan selama 1 jam kemudian. Diduga ada api akibat korsleting listrik di dalam gudang. Sementara itu warga panik saat kobaran api melanda sebuah rumah 2 lantai di pemukiman padat di Gang Langgar, Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Diduga api akibat korsleting pada tiang listrik hingga menyambar lantai 2 rumah. Api berhasil dipadamkan usai menerjunkan 15 unit mobil damkar. Longsor terjadi di jalur mudik Trans Sulawesi Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 6 orang terluka saat ambulans yang mereka kendarai tertimpa longsor. Petugas mengevakuasi sebuah mobil ambulans yang rusak parah tertimpa longsor di Poros Rantepau Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Utara dini hari tadi. 6 penumpang di dalam mobil ambulans pun terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Elim Rantepau. Pada saat kejadian, ambulans sedang menuju Rumah Sakit Laki Padada membawa pasien yang sakit parah. Selain mobil ambulans, 1 unit rumah juga rusak parah tertimpa material longsoran berupa kayu dan juga lumpur. Alat berat pun dikerahkan untuk menyingkirkan longsoran. Yang terdiri dari 3 perempuan, 2 laki-laki, dan 1 anak berumur 7 tahun. Ya, tapi informasi dari masyarakat yang ada di TKP pada saat tertimpa bahwa korban dalam keadaan selamat, namun ada mengalami luka ringan. Akibat tertimbun lumpur dan batang pohon, jalur Trans Sulawesi lumpuh total. Ratusan kendaraan yang melakukan perjalanan ke Tanah Toraja maupun ke Toraja Utara terjebak di lokasi longsoran dan terjadi antrean yang panjang. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Hanya karena ingin menggelar takbiran dengan mendatangkan truk bermuatan sound system raksasa, seorang kepala desa dan 9 warga asal desa Babat, Demak, Jawa Tengah nekat merusak pagar jembatan. Buntutnya mereka harus berurusan dengan polisi. Selain gagal melaksanakan takbiran, mereka terpaksa merayakan lebaran di kantor polisi. Aksi warga Desa Babat, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah saat merusak pagar pembatas jembatan Babat viral di media sosial. Pembongkaran pagar dilakukan agar 3 unit truk bermuatan sound system raksasa atau soundtrack yang mereka datangkan untuk merayakan malam takbir bisa melintas. Meski akhirnya truk bisa melintas, buntut perusakan ini 9 pelaku serta kepala desa yang mengizinkan pembongkaran harus berurusan dengan polisi lantaran merusak aset negara.
Mereka pun dibawa ke Polres Demak dan 3 truk pengangkut sound system diamankan untuk barang bukti. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kerugian negara yang diakibatkan pengrusakan jembatan. Dilakukan pengerusakan oleh beberapa masyarakat. Nanti kita akan kenakan pasal 170 ya, pengerusakan barang yang secara bersama-sama. Saat ini masih kita lakukan pendalaman dan kita lakukan pemeriksaan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menilang truk karena kelebihan muatan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Lebih dari 8.000 warga binaan dan lembaga pembinaan khusus anak mendapat remisi di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Artis Amar Zoni yang terjerat kasus narkoba mengikuti sholat Idul Fitri di Lapsa Salemba, Jakarta Pusat. Ribuan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta Rabu pagi menjalani sholat Idul Fitri di halaman Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Di Lapas Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, artis Amar Zoni bersama ribuan narapidana lainnya juga melaksanakan sholat Idul Fitri. Amar Zoni terjerat kasus narkoba dan merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan Jakarta Barat. Yang bersangkutan kita terima dititip oleh daripada Kejaksaan, beliau berperilaku baik dan mengikuti seluruh proses ketentuan yang berlaku yang ada di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Bertepatan dengan Hari Raya Lebaran, lebih dari 8.000 warga binaan dan lembaga pembinaan khusus anak mendapat remisi. Bahkan 158 warga binaan lainnya langsung dinyatakan bebas. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi sebanyak 8.906 orang di DKI itu mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Momen Idul Fitri dijadikan warga binaan untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahannya jika sudah bebas. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rani Sanjaya melaporkan. Ribuan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta Rabu pagi menjalani sholat Idul Fitri di halaman Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Di Lapas Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, artis Amar Zoni bersama ribuan narapidana lainnya juga melaksanakan sholat Idul Fitri. Amar Zoni terjerat kasus narkoba dan merupakan tahanan titipan dari Kejaksaan Jakarta Barat. Yang bersangkutan kita terima dititip oleh daripada Kejaksaan, beliau berperilaku baik dan mengikuti seluruh proses ketentuan yang berlaku yang ada di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Bertepatan dengan Hari Raya Lebaran, lebih dari 8.000 warga binaan dan lembaga pembinaan khusus anak mendapat remisi. Bahkan 158 warga binaan lainnya langsung dinyatakan